universe. Oke, Ya, jangan sampai pergi dulu. Ini kita membahas tentang mempersiapkan kelahiran dengan sadar. Jadi kita akan mengenal profesi doula, nyebutnya doula ya. Nah, itu mic-nya masih di mute ya. Ya, betul. Ini profesional doula dan ada biaya pendidikannya ya, nggak murah juga seperti itu dan certified lah. Nah, kita akan mempelajari dari Mak Dula Eta tentang bagaimana mempersiapkan kelahiran secara sadar. Nah, soalnya kan orang tua kadang-kadang juga nggak ada sekolahnya ya. Ya. Jadi dengan sharing Mbak Dula Eta ini, semoga kita bisa mempersiapkan. Bagi yang baru awal-awal, baru pernikahan atau masih single, silakan simak seperti itu. Ya, silakan Mbak Dula Eta. Oke. Terima kasih Ko Abe, terima kasih semuanya teman-teman, Atma Namaste. Jadi benar kok pronunciation-nya apa caranya nyebutnya Dula walaupun tulisannya D-O-U-L-A. Tapi ada juga sih yang suka manggilnya Doula gitu, yang nggak apa-apa. Jadi sedikit aku kenalin dulu gitu ya. Jadi profesi aku tuh selain Dula, kita biasanya beberapa doula memang mereka ibaratnya kayak double degree-nya lah gitu ya. Pasti childbirth educator juga, yaitu pengajar kelas persiapan persalinan. Biasa disingkatnya CBE gitu ya, CBE gitu. Nah, doula ini adalah dari bahasa Yunani diambilnya, yang artinya woman servant, pelayan perempuan. Nah, pelayan perempuan untuk apa? Biasanya ini tuh awalnya berkembang memang bukan di negara kita sih, jadi kayak di Amerika dan Eropa lah. Awal dula ini dikenalkan gitu ya, dan mereka hadir dari sisi non medis. Jadi kalau medis kita kenalnya ada obgyn, ada bidan, midwife gitu ya. Kalau di luar negeri tuh kebanyakan ditolongnya melahirkan sama bidan. Baru kalau ada hal-hal yang komplikasi, biasanya dokter obgynnya baru nanganin. Nah, doula ini kalau nggak salah hadir di tahun 2012-an lah. 2012-an. Memang masih baru gitu ya. Nah, non medis, mereka dari sisi non medis mendampingin dari segi apa? Emosional, mental, dan psikis ya. Tapi ada nggak doula yang background pendidikannya bidan atau perawat atau dari dunia medis? Ada, banyak. Gitu. Nah, kalau saya backgroundnya kebetulan bukan dari non medis sama sekali, gitu ya. Nah, kalau di Indonesia sendiri doula ini mulai dikenal di tahun 2013-an lah, 2013-an, 2014-an, karena juga workshop-workshop untuk menjadi CBE dan doula mulai ada di kita. Biasanya di Ubud, karena itu biasanya DONA, nama organisasinya, Doula Organization apa gitu ya, aku lupa, sama yang aku certified namanya Amanibirth. Ya, Amanibirth biasanya di Jakarta. Nah, 2 tahun lalu sebelum kita pandemi, mulai di beberapa kota. Jadi ada waktu itu di Jawa ada, di Jakarta, di Semarang kalau nggak salah, terus di Lampung dan beberapa tempat yang memang pesertanya ada. Nah, kita biasanya workshop dulu, lalu nanti ada proses karena dalam workshop itu nggak bisa selesai bisa langsung jadi doula, jadi kita juga ada studi literaturnya, jadi baca buku, ngerjain segala macam. Biar apa? Karena yang akan kita hadapi ini nggak gampang gitu. Nah, jadi makanya ada sertifikasinya dan ada ujiannya, lalu ada sertifikasinya. Gitu sih dari sisi background-nya. Nah, tadi seperti yang Ko Abe bilang bahwa sebetulnya dalam setiap persalinan nih ternyata ada yang perlu disiapkan gitu. Biasanya orang tua itu selalu bilang adalah jadi orang tua tuh nggak ada sekolahnya, betul gitu ya. Tapi sebetulnya
kita sekarang udah di dunia yang digital, lebih modern, ada banyak yang kita bisa pelajari dari pengalaman orang. Dan aku tadi meditasi tadi kita di awal itu jadi sangat related sama apa yang mau kita bahas gitu ya. Jadi sebetulnya kalau mempersiapkan persalinan tuh apa aja sih gitu ya. Nah, simpelnya tadinya aku mikir mau pakai PowerPoint nggak ya, tapi kayaknya udahlah mengalir aja. Dan kalau ada pertanyaan di sela-sela aku ngejelasin juga silahkan aja. Mungkin ini bisa jadi siapa tahu ada sepupunya yang lagi hamil atau saudaranya yang lagi hamil atau anaknya yang lagi hamil gitu ya, atau sedang program hamil, mungkin sharing yang aku bagikan ini bisa bermanfaat gitu ya. Nah, persiapan yang paling biasanya di kelas-kelas persiapan persalinan kita bahas adalah ada 3. Jadi biasa body, mind, and soul gitu ya. Kita kayak hampir di semua kelas apapun biasanya 3 elemen ini juga dibahas gitu. Nah, body, mind, and soul. Nah, tapi kita biasanya ya dalam kehamilan lebih fokus ke persiapan fisik, persiapan tubuh ya kan. Biasanya adalah cari dokter kandungan atau cari bidan gitu ya, terus atau makan ya. Makan saja sebetulnya kalau pas kita telusuri, makan yang baik untuk ibu hamil itu bukan berarti porsinya harus 2 piring. Jadi kalau dulu waktu pas aku hamil 8 tahun yang lalu tuh sempat ada omongan gini, kamu kan lagi hamil, makanya yang banyak. Padahal enggak gitu ya. Kebanyakan tuh pun jadinya juga berbahaya. Tapi persiapan tubuh itu dari asupan ya, jadi nutrisi itu yang apa? Yang sehat, yang sadar, sehat, dan seimbang. Jadi sadar dulu nih, makannya buat apa ya gitu. Kita kan kadang-kadang juga makan nggak sadar, oh makan aja ngikutin rasa lapar. Nah, buat ibu hamil atau yang sedang ingin program hamil, intake protein itu penting. Ya, protein itu minimal 80 gram. Ya, 80 gram untuk kehamilan yang minim resiko nantinya. Setiap hari diusahakan 80 gram. Gampangnya kalau di kelas kita bilang adalah makan 2 butir telur, lalu 1 liter susu, bukan hanya susu sapi ya. Jadi susu itu boleh iya, boleh enggak. Jadi bisa minum UHT, bisa minum susu kedelai, bisa minum susu ya. Kalau susu almond terlalu mahal ya kadang-kadang gitu. Jadi segala macam. Itu gampangnya. Nah, biasanya 2 telur dan 1 liter susu itu sudah setengah jalan. Nah, sisanya dari sarapan makan siangnya apa, cemilannya apa gitu ya. Padahal sebetulnya simple aja sih, dari makanan nggak usah mahal-mahal. Kadang-kadang beberapa ibu hamil atau setelah melahirkan untuk MPASI anaknya tuh suka mikirnya tuna yang terbaik atau dori. Padahal sebetulnya ikan kita juga banyak yang bagus gitu ya. Jadi mulailah dari yang lokal aja dulu. Dan tapi perhatikan kalau misalnya makan ikan, ada juga di kelas yang nanya, Mbak, merkurinya gimana? Ya makanya itu kita lihat dari lautnya aja. Kalau misalnya tiba-tiba yang hadir di sini misalnya tinggalnya di Indonesia Timur tuh kaya banget akan ikan kan gitu. Jadi itu udah. Kenapa sih 80 gram protein ini penting, Mbak Eta? Nah, karena ini akan meminimalisir kita dari resiko. Yang paling sering adalah preeklamsi. Ya, preeklamsia itu adalah tekanan darahnya tinggi. Sayangnya preeklamsia itu biasanya pasti terdeteksinya di akhir. Ya, baru kelihatannya di akhir. Nah, makanya penting ketika mau hamil atau di awal kehamilan, nutrisi ini benar-benar kita paham. Ya, 80 gram per hari itu nggak susah sih sebetulnya, apalagi kalau kita sekarang semua hidup pakai smartphone. Itu tuh ada aplikasi buat ngitungnya. Jadi ternyata nasi yang kita makan pun mengandung protein tapi kecil gitu ya. Jadi kayak ya udah, yang simple adalah makan sayur, buah,
gitu ya, karbonya agak dikurangin, atau carilah karbo yang lebih apa ya, kalau nasi itu kan katanya kandungan gulanya tinggi gitu ya. Jadi kalau pas ibu hamil nggak doyan makan nasi, nggak apa-apa, bisa pakai kentang, bisa pakai jagung gitu ya, dan pakai yang lain gitu. Nah, tapi ada beberapa ibu di kelas saya yang bilang, Mak, tapi saya nggak doyan makan sayur. Pengennya sih bilang, lihat aja nanti gitu ya, pasti akan sembelit gitu ya, terus juga jadinya asam lambungnya juga lebih naik, jadi konstipasi gitu kan, jadi heartburn, biasanya tuh di ibu-ibu hamil ngalamin kayak gitu. Itu karena ya kurang serat gitu ya. Nah, tapi sebagai cibi dan dula nggak boleh judes-judes di kelas, namanya ibu hamil kan sangat rentan perasaan dan emosionalnya. Jadi biasanya aku saranin, kalau enggak ya udah sayurnya di jus. Nah, itu apa tadi, ada istilah cibi? Cibi apa itu? Itu childbirth educator, CBE. Oh, iya. Nah, jadi akhirnya kalau nggak mau makan sayur gitu ya udah di jus aja, gitu kan, di jus sayurnya tinggal gelegek gitu kan ya. Kalau misalnya bilang, aduh kalau dibikin sendiri kayak nggak enak, tahu kan jenis jus yang sayur-sayuran ada tuh dijual di mall, emang rasanya enak ya, tapi harganya mahal. Kalau emang lebih bersedia kehilangan uang untuk menambah kos buat beli jus sayur, ya udah gitu. Karena memang ternyata ini menjadi penting banget, krusial banget, protein 80 gram per hari. Karena ternyata ada penelitiannya juga gitu loh. Jadi kayak, dan aku juga pengalaman beberapa temen yang makan yang nggak dijaga, memang di akhir kena preeklamsia. Iya betul, ada beberapa orang yang malah justru nggak suka, tapi ya gitu deh. Padahal lebih enak kan makan capcay ya, capcay bikin sendiri ya, terus ada makan apa lagi, misalnya makan sayur sop gitu-gitu ya. Banyak deh sayur-sayur kita sebetulnya variatif. Dan suka ada yang nanya, boleh nggak sih makan sayuran mentah Mbak selama hamil? Sebetulnya nggak dilarang, karena kayak orang bule pun mereka biasanya makan salad kan, itu kan mentah. Nah sebetulnya adalah cucinya aja yang benar, dibersihkannya yang benar gitu ya, dan dressingnya itu berarti kita hindari yang pakai telur mentah, karena buat ibu hamil jangan makan telur mentah gitu kan. Jadi bisa pakai dressingnya ya pakai olive oil, perasan jeruk nipis gitu ya, dikasih deh yang lain-lainnya gitu sesuai selera. Itu udah semangkuk salad gitu ya, terus ditambah makan-makan yang lain, itu tuh 80 gram bisa terpenuhi. Nah, selain nutrisi dan asupan, di persiapan fisik adalah olahraga. Ya, ini yang kadang-kadang juga menarik di kelas adalah beberapa ibu hamil nggak boleh olahraga atau nggak boleh terlalu banyak gerak. Nah, perlu diingat hamil itu bukan sakit. Jadi kalau ibu hamil minim resiko ya, jadi tidak dalam resiko yang misalnya pendarahan atau kehamilannya memang beresiko, itu sebetulnya boleh kok olahraga. Dan olahraganya tuh kan sebetulnya bukan olahraga yang ekstrim. Jalan kaki 15-20 menit itu olahraga buat ibu hamil. Lalu berenang ya. Kalau masa pandemi ini kan kolam renang umum ditutup, tapi kalau yang di rumahnya punya kolam renang ya berenang itu adalah olahraga juga. Sama prenatal yoga. Sebetulnya prenatal yoga sudah bisa dilakukan sejak 16 minggu. Kalau tidak ada indikasi pendarahan ataupun resiko di awal. Nah, cuma zaman dulu senam ibu hamil tuh biasanya di 8 bulan ke atas. Yang which is ibunya hamilnya udah besar, udah berat, udah mager gitu ya. Kebiasaan gak jalan, kemana-mana diantar, tiba-tiba disuruh senam hamil gitu kan. Itu yang akhirnya memang elastisitas tubuhnya, flexibility tubuhnya juga jadi terpengaruh. Jadi sebetulnya kalau semuanya aman, sehat, olahraga bisa dilakukan minimal dengan jalan aja dulu.
15 menit konstan. Ya, jadi jangan 15 menit ada tukang bubur berhenti. 5 menit berhenti, 5 menit berhenti. Enggak, jadi 15 menit konstan itu yang baru dibilang olahraga untuk ibu hamil. Nah, itu persiapan fisiknya. Nah, dalam tubuh juga perlu kita mengenal anatomi dan fisiologi dalam kehamilan tuh apa sih yang paling biasa dibahas adalah nih panggul. Sayangnya saya belum punya panggul yang elastis ya. Jadi ini sebetulnya panggul kita ini bisa gerak-gerak gitu. Kenapa sih berjalan tadi ya? Jadi kalau berjalan nih kan dia gini. Ya, berarti panggulnya bergerak. Terus nanti juga kalau ikutan prenatal yoga atau ikutan olahraga untuk ibu hamil diajarin jongkok. Nah, pada saat posisi jongkok itu adalah outlet panggul yang kebuka. Kalau pada saat jalan ini iya tukang bubur berhenti makan, jalan lagi 5 menit, jadinya nggak olahraga, nambah berat badan. Jadi ini jalan ini yang menyebabkan nantinya kan ini terbangun ya setelah si ibunya jalan dari sering olahraga, jadinya nafasnya juga jadi lebih teratur, lebih panjang gitu ya. Terus juga endurance-nya, stamina-nya jadi lebih sehat gitu ya. Jadi nanti pada saat persalinan kan tadi yang dibilang Ko Abe tadi dalam meditasi ada yang bisa 1 hari gitu ya. Nah, pengalaman saya rekor ada yang 3 hari 2 malam nungguin lahiran ya. Jadi 3 hari 2 malam. Iya. Yang terakhir Maret lalu saya dulain itu 39 jam. Berarti hampir 2 hari, ya. Nah, ini kan si bayi di sini nih, dengan panggul kita berjalan, bergoyang, dia akan nanti pada posisinya ajek gitu. Pada saat nanti sudah masuk minggu ke-37 gitu ya, 37 week, itu orang bilangnya mungkin udah bulannya gitu ya, dia akan ngunci di dasar panggul ini. Ya udah engage gitu ya, udah di sini ya udah. Nah, pengalaman sih ibu-ibu yang aktif, ibu-ibu yang memang ngelakuin PR-nya berjalan, terus melakukan prenatal yoga, biasanya durasi persalinannya tuh nggak sepanjang yang minim persiapan, dan biasanya juga pengalaman persalinannya jadi lebih positif. Nah, itu persiapan fisik. Ada pertanyaan sampai sini di persiapan fisik? Nah, biasanya kalau ngebahas nutrisi gitu ya, jadi selain protein tuh ada banyak sih asam folat. Itu biasanya sebelum kehamilan sampai 16 minggu. Itu yang diperlukan buat pembentukan sebetulnya awal-awal dinding rahim. Nah, terus dari gitu nanti ada vitamin A, segala macam, kalsium, vitamin C, terus zat besi, gitu ya. Itu semua biasanya juga dokter kasih sih, gitu ya. Biasanya ibu-ibu hamil yang ke dokter biasanya ditanya, minum vitamin apa, gitu kan. Nah, nanti dokternya kalau belum minum vitamin biasanya diresepin kalsium sama zat besi. Nah, zat besi dan kalsium baiknya jangan diminum barengan. Ya, ini yang juga ternyata banyak yang baru tahu di kelas. Oh, kenapa Mbak absorpsinya jadinya nanti nggak maksimal? Jadi dipisah. Kalsium dan zat besi itu ibaratnya nggak temenan lah gitu. Jadi kalau minum kalsium sama zat besi barengan, zat besinya ya tetap aja rendah walaupun udah minum suplemen, karena absorpsi penyerapan si zat besinya jadi nggak optimal. Itu persiapan fisik. Kayaknya sambil aku buka kebetannya ya. Ya. Di sini ada yang lagi hamil? Ada nggak? Ada yang lagi mau hamil? Atau ada bapak-bapak hamil? Ya, aku selalu kalau di kelas bilangnya adalah hamilnya bertiga. Jadi yang ditanyain usia kehamilannya berapa itu bukan cuma istri, bapaknya wajib tahu usia kehamilannya berapa ya gitu. Kadang-kadang kan bapak-bapak nggak tahu nih gitu, istrinya hamil udah berapa week, terus dia kan bapak juga hamil, dia hamil bertiga, cuma aja rahimnya di ibu nih Pak.
oh oke. Gitu. Jadi akhirnya itu kan emang ya ini karena kita udah turun temurun begitu gitu kan urusan hamil tuh ibunya gitu ya. Padahal kan buatnya barengan ya kan, buatnya berdua ya kan. Nggak mungkin kehamilan itu terjadi tanpa ada sperma si bapak gitu kan. Jadi itu sih. Nah ini juga yang mungkin nanti ini bridging ke persiapan berikutannya adalah mind mental gitu ya. Jadi perlu diingat bahwa sebetulnya dalam proses terjadinya kehamilan itu ya, kalau di sini kan yang perempuan-perempuan nih, kakak-kakak, ibu-ibu, tante-tante semua, kita tahu sel telur kita itu sebetulnya punya waktu, kalau sel telur itu cuma 1 hari ya. Nah, si sperma itu punya waktunya 72 jam, 3 hari. Jadi ketemulah si sel telur dan sperma, terjadi pembuahan, maka yang terjadi si kehamilan. Nah, sperma ini sekali ejakulasi itu jutaan ribu, dan yang berhasil menjadi kita satu persatu ini cuma 1 sperma. Jadi kayak begitunya perjuangan si bayi kita ini gitu ya. Jadi kalau di kelas-kelas persalinan yang di mana aja nih, menurut aku pasti selalu bilangnya adalah bayi kita tuh yang pilih kita. Ya, jadi jiwanya dia yang memilih kita jadi orang tuanya. Nah, pilihan kita adalah kita mau mempersiapkan atau enggak nih gitu. Ya, jadi ini tuh menarik banget buat aku akhirnya setelah mengalami persalinanku yang positif, lalu belajar menjadi dula gitu ya, terus mendampingi beberapa orang, akhirnya persiapan fisik yang biasanya lebih dipersiapkan lah ya, makan apa itu pastilah ibu-ibu hamil rata-rata menjaga pola makan. Bahkan biasanya di kelas tuh nanya, Mbak boleh makan mie instan nggak sih gitu kan. Berarti kan selama ini dia nggak makan mie instan nih gitu, mau nanya dulu boleh apa enggak sih makan ini. Nah di kelas biasanya saya sih bilang bukan nggak boleh, tapi itu tuh nggak ada gizinya. Jadi itu adalah makanan rekreasi. Jadi kalau mau makan itu, ya namanya kita rekreasi kan nggak setiap hari kita rekreasi. Jadi pilih aja waktunya kapan sih gitu loh. Dulu aku ketika hamil juga makan mie instan per trimester. Jadi per 3 bulan sekali itu kayak reward buat aku gitu ya, makan 1 bungkus mie instan gitu. Jadi per 3 bulan lagi setelah masak itu ketemu lagi 3 bulan lagi ya gitu. Jadi kayak gitu, sama junk food gitu ya, makanan-makanan siap saji itu juga sebetulnya makanan rekreasi aja. Nah, plus kopi dan teh dan coklat itu kan ada zat kafeinnya. Nah, ini sifatnya diuretik, menyebabkan dehidrasi. Maka kalau masih minum kopi 1 cangkir setiap pagi, maka dari 2,5 liter air yang harus diminum sama ibu hamil tuh minimal harus 2,5 liter air setiap harinya, ditambah 2 cangkir lagi karena minum kopi atau minum teh atau minum coklat, tambahin 2 gelas lagi. Jadi 2:1 gitu ya. Sekarang persiapan mental. Kenapa kau Abi ada pertanyaan? Kalau doula ini belajarnya berapa lama? Kalau aku waktu itu kan workshopnya 3 hari, lalu dilanjutkan distance learning karena dia tinggalnya di luar Indonesia gitu ya, di luar bukan orang Indonesia. Jadi dilanjutkan baca buku. Jadi kita diharuskan baca 3 buku yang berkaitan dengan natural birth. Karena kan diharapkan kita memang mendampingi ibu yang bisa mungkin mengalami persalinan yang positif gitu. Jadi bacalah tentang instinctive birth atau apa, pokoknya ada buku-buku yang direkomendasiin dibaca, dan itu bukunya bahasa Inggris semua, nggak ada bahasa Indonesia gitu kan. Terus nanti kita isi tuh ada aplikasinya, kita ngejawabin soal dari kita baca buku itu. Jadi ketahuan kalau kita nggak baca bukunya dengan benar-benar gitu. Nah, ada skornya juga. Jadi ketika skor di akhir itu kurang dari 70 kalau nggak salah,
dia nggak bisa ikutan ujian akhirnya. Jadi disuruh lagi untuk tahun depan lo ikutan lagi ya workshopnya gitu loh, karena dianggap belum capable atau belum cukup gitu. Nah, baru nanti pas ujian akhir, ujian tertulis, lalu kita ujian praktek juga, diminta untuk ngedulain orang yang mau lahiran, lalu kita submit gitu ya, proses pengalaman kita ngedulain, baru dinyatakan lulus sertifikasi, lalu bayar $50 sebagai afiliasi dula itu. Gitu. Jadi ini sertifikasinya sebetulnya skalanya internasional dong? Iya. Ada lembaga dula yang internasional ya berarti ya? Iya, memang. Nah, di Indonesianya malah justru belum ada. Kalaupun di Indonesia itu yang Dona itu biasa lakukan di Ubud bersama Ibu Robin yang punya Yayasan Bumi Sehat dengan nama workshopnya Eat Pray Dula. Dan itu harganya sih mahal banget, tapi semoga nanti suatu saat bisa berhasil ikutan gitu ya. Jadi waktu itu aku ikut Amani Birth adalah yang menurut aku ini aku bisanya ini nih gitu ya. Walaupun sebetulnya agak, kalau orang taunya kayak aneh, kok lu ikutannya Amani Birth sih, tak bukan yang bukan yang di Ubud itu gitu. Karena Amani Birth sebetulnya versi Islami. Ya, jadi gentle birth filosofi, tapi di situnya dia tidak melarang yang di luar Muslim ikut, dan aku juga nggak ada keberatan gitu, karena sebetulnya yang dibahasnya sih secara umum, tapi ditambahin bahwa di Quran tuh ada hadisnya loh. Kenapa kamu harus belajar? Kenapa harus baca buku? Yaitu ikro gitu. Terus kenapa kamu harus mempersiapkan diri sebelum terjadinya itu persalinan kayak gitu. Jadi menurut aku malah ya udah nggak apa-apa gitu. Nah, dula itu sendiri sebetulnya juga bukan di persalinan aja, di kehamilan, di persalinan dan pasca persalinan yang kita sebut postpartum. Cuma di Indonesia menariknya orang cuma takut sama kontraksi itu sih. Ya, jadi buat ibu-ibu yang mungkin udah pernah melahirkan atau misalnya AB pernah ngelihat ketika melahirkan anaknya nih, oh kayak gitu ya, bener-bener ya, oh sakit banget ya gitu. Kalau pas ditanya pasti mungkin biasanya ibu-ibu yang ngalamin kontraksi itu pasti selalu bilangnya adalah sakit gitu ya, sakit banget. Bahkan yang belum pernah ngalamin pun di kelas itu, ikut kelas tuh ya karena ketakutan terhadap si kontraksi itu. Jadi mereka udah punya mindset, udah punya mental bahwa melahirkan itu sakit banget kalau mau vaginal birth. Jadi aku pakai terminologi nyebutnya vaginal birth dan cesarean birth ya. Karena sebetulnya dua-duanya ini normal terjadi sesuai kebutuhan. Karena kan biasanya kita nyebutnya normal nih untuk yang vaginal birth. Kepalaku tuh kalau disebut normal gitu, oh ada yang abnormal. Jadi ya kesannya yang cesarean birth tuh kesannya jadinya abnormal, padahal enggak. Cesarean birth juga kita butuhkan dengan kondisi-kondisi yang memang lebih memungkinkan keselamatan ibu dan bayi. Jadi nggak mungkin kan kalau bayi transfer nih melintang posisi di rahimnya posisinya begini melintang, nggak bakal bisa lahir. Kalau tadi kata Ko Abe sungsang tuh masih bisa pakai vaginal birth, nggak mesti cesarean birth. Nah tapi kalau melintang begini nggak bisa lah kita paksain. Ya memang yang terbaik cesarean birth. Sama kalau preeklamsi aku lebih cenderung yang terbaik sepertinya cesarean birth, karena aku punya pengalaman temanku maksa dia tetap vaginal birth, akhirnya tekanan darahnya kan itu tinggi ya, jadi pas abis lahir benar-benar jadinya dia drop, jadi sempat koma 2 hari, walaupun ya setelah itu dia baik dan sehat sampai sekarang. Cuma suaminya jadi trauma. Jadi kalau ada yang bilang mungkin nggak sih laki-laki mengalami postpartum depression, bisa. Nggak cuma perempuan aja ternyata pada prakteknya. Ya, jadi ini persiapan yang berikutnya adalah mental. Nah, sebetulnya mental ini kan tadi yang dijelaskan di meditasi kita juga dibimbing tadi,
kita ketika di rahim ibu kita, ternyata kita sudah merasakan juga kan, di bawah sadar kita. Ya, itu turun ke bawah sadar kita. Nah, kalau lewat di kelas, biasanya kita selalu bilang pikiran manusia ini seperti gunung es, yang kelihatan cuma puncaknya aja. Tapi di alam bawah sadar tuh ada 80%. Itu sistem belief kita, sistem kepercayaan kita, trauma kita, lalu apa saja yang sudah diprogram oleh orang tua kita, itu ada di bawah sadar kita. Nah, sebetulnya para perempuan itu setiap bulan itu gerbang antara bawah sadar dan sadar itu kebuka, yang sebetulnya bisa dijadikan proses healing dan cleansing. Ya, kapan sih itu kebukanya, Mak? 2 hari sebelum menstruasi itu biasanya gerbangnya kebuka. Makanya yang sering disebut PMS itu ya, kayak jadi perempuan-perempuan menggila gitu ya katanya gitu. Ada teman saya malah bilang PMS itu singkatannya perempuan menjadi Saiton gitu. Kata kayaknya menurut dia istrinya kayak kelakuan setan kali gitu ya. Jadi itu. Padahal sebetulnya itu adalah kita bisa menggali trauma-trauma apa sih yang pernah ada di bawah sadar. Nah, ketika hamil, ini pun terbuka. Jadi 40 minggu pada saat kehamilan, ini kebuka filter gerbangnya. Makanya tiba-tiba nangis, tiba-tiba marah, kok kenapa aku jadi galau banget, melo banget, atau apa. Ini kebuka. Ya. Jangan sedih. Kebukanya dilanjutkan lagi 40 hari setelah melahirkan, itu juga kebuka. Makanya rentan banget ngalamin postpartum blues, postpartum depression. Karena gerbang untuk ngamanin dari bawah sadar ke sadarnya tuh emang lagi kebuka. Nah, kabar baiknya adalah menurut aku adalah ketika yang hamil mengikuti meditasi, mengikuti kelas, itu kan dia jadi bisa reprogramming lagi. Jadi punya trauma apa sih, punya ketakutan apa sih gitu. Jadi kalau menurut aku menarik loh ketika ibu-ibu yang di kelas hadir datang terus udah ketakutan aja sendiri dengan proses persalinan padahal belum pernah mengalami. Padahal belum pernah melahirkan gitu kan, tapi kok udah segitu ketakutannya gitu. Terus yakin nanti sakit, kalau ternyata nggak sakit gimana? Karena kejadian juga yang ketika aku dampingi atau yang setelah kelas gitu ya, pas dia udah ada tanda-tanda awal persalinan, yang dia cariin sakitnya itu. Yang dia cariin sakitnya, terus nanti WhatsApp aku, Mak kok nggak sakit ya? Kok belum mules ya? Ternyata versi dia ya nggak ada rasa itu, karena sebetulnya sakit itu kan juga relatif sama ambang tolerir, ambang batas rasa sakit kita gitu. Ada ibu-ibu yang dicubit gini aja, ada ibu-ibu yang udah sampai dipelintir, nggak sakit tuh, ya kan. Nah, pengen sesar aja gitu ya. Nah, ini yang aku sih mau netral aja ya. Jadi ada orang juga yang mau menghindari rasa sakit, mau sesar aja. Ternyata sesar sakit. Kaget kan? Kok katanya sesar nggak sakit gitu. Ternyata, jadi menurut aku ini yang harus kita kelola nih gitu. Ketakutan itu, kecemasan itu. Karena kalau saya dulu pikirannya sebelum melahirkan itu hidup dan mati. Ini yang dikirimkan di program sama almarhum mama saya, karena mama saya 39 tahun yang lalu melahirkan saya sungsang. Ya, jadi saya adalah anak sungsang yang udah diputar 3 kali, katanya waktu itu tetap aja sungsang. Nah, terus akhirnya kata dokternya, ya udahlah Bu, ini si Butet kayaknya nggak bisa lahirnya kepala, udahlah kita pasrah aja gitu. Tapi Ibu jangan besar-besar. Makanya saya dilahirkan juga ukurannya 2,5 kilo aja, kecil. Kalau kata mama saya tuh kayak botol lah gitu dah. Jadi saya kebayang mama saya ketika bilang hidup dan mati, yaitu karena prosesnya sungsang itu. Nah, tapi pada saat saya hamil belum ada kelas yang kayak gini nih, cuma ada waktu itu hypnobirthing kelasnya. Jadi saya ikutlah bersama suami saya hypnobirthing private. Nah, deng-deng saya lahiran kebetulan di air, tapi nanti kita bahas itu lebih detail nanti aja gitu ya. Dan pengalaman saya lahir itu
mematahkan seluruh yang saya takutkan, yang saya cemaskan. Dan saya bahkan kayak ada momen di mana kayak saya bengong. Lahirannya segini enaknya, segini ini begini nih gitu. Terus dan aku kayak come up dengan aku pengen semua perempuan tahu faktanya secara netral. Maksudnya nggak usah ditakut-takutin di awal, ya udah yuk kita berdaya, yuk kita belajar gimana rasanya biar bisa melahirkan dengan pengalaman yang positif. Ya ada resikonya. Setiap persalinan dengan metode apapun yang harus dikenali adalah ada resikonya, ada benefitnya, ada manfaatnya. Kita cari yang manfaatnya lebih besar, resikonya lebih minim, dan yang bisa kita tanggung. Nah, itulah yang aku akhirnya ketika melahirkan anakku 8 tahun yang lalu, dan suamiku juga yang tadinya takut segala macam, sekarang dia bilang kalau melahirkan lagi kayaknya aku udah berani deh di rumah, kata gitu. Bidannya tinggal datang ke rumah kita dan apa segala. Jadi udah lebih siap. Padahal dulunya aku udah pengen tuh melahirkan di rumah, tapi suamiku bilang, aduh udah deh nanti rame tetangga apa segala macam. Tapi setelah punya pengalaman positif melahirkan itu, dan aku pun pengalaman melahirkan itu tuh juga pengalaman spiritual buat aku. Ternyata oh seperti ini gitu. Nah itu tuh beda banget dari yang mamaku bilang gitu loh. Antara hidup dan mati. Iya, dalam proses itu pasti resiko itu tuh pasti ada, iya. Tapi aku tidak punya trauma pada saat si kehamilan dan melahirkan itu, nggak ada traumanya. Nah, inilah yang sebetulnya kami upayakan gitu dalam pendampingan doula dan ataupun di kelas supaya para calon orang tua ini nih pengalamannya kan yang ditempelin tuh pasti pengalaman tantenya kah, pengalaman ibunya lah gitu, atau pengalaman orang-orang di sekitar kita, atau jangan-jangan ada yang pernah misalnya nemenin kakaknya lalu melihat kakaknya sebegitu kesakitannya, itu kan juga menjadi trauma. Jadi ada juga bapak-bapak di kelas saya, ya dia nemenin kakaknya karena kebetulan kakak iparnya tugas atau apa, jadi dia yang harus nemenin si kakaknya ini. Kebetulan kakaknya ya yang si perempuan ini. Jadi dia bilang, aduh saya nggak kebayang deh kalau istri saya mbak yang gitu. Nah ini, jadi makanya kita mindsetnya kita netralin dulu, ibaratnya gitu. Jadi pengalamannya dibangun. Ini kan belum terjadi, belum tentu juga yang dipikirkan itu seperti itu. Tapi semakin kita memikirkan itu kan akhirnya itulah yang terjadi nantinya gitu kan jadi kasihan banget gitu. Makanya dibenahi pemikirannya. Makanya di reprogramming itu di program ulang lagi lah itu bawah sadarnya. Kita lihat apa aja, apakah ada luka-luka atau apa. Nah, biasanya itu adalah nanti dengan cara relaksasi. Nanti direlaksasi lalu diafirmasi bahwa kehamilannya sehat gitu ya, kehamilannya. Dan sebetulnya kalau memang secara medis juga nggak ada indikasi yang mengkhawatirkan, seharusnya seorang ibu dan bapak yang lagi hamil ini ya udah happy aja gitu, persiapan lainnya yang mendukung ini supaya nanti kelahirannya juga tetap aman. Itu persiapan dari segi mental. Ada pertanyaankah? Silakan teman-teman bertanya, mumpung ada ahlinya. Ntar saya lihat di chat. Sayang udah berlalu. Oh ini Tia, saya belum nikah, takut melahirkan. Pengen sesar aja. Nah kan belum nikah, belum melahirkan aja udah takut ya kan, padahal belum mengalami gitu kan. Padahal terus ini sih yang kadang-kadang juga ada beberapa orang yang bilang kalau vaginal birth itu sakitnya di awal, setelahnya nggak sakit. Tapi ada juga kalau pas proses melahirkannya tetap traumatik, recovery-nya juga jadi lama. Ada juga yang sesar gitu ya, kan orang bayangannya adalah kalau sesar suka diibaratin katanya gini, kalau sesar pada saat lahirannya nggak sakit, tapi nanti setelah itu nyut-nyutan, biusnya habis apa segala macam kayak gitu. Nah, tapi ada juga yang nggak ngalamin itu.
recovery-nya bagus gitu ya, pemulihannya. Jadi kalau aku sih ngelihatnya adalah recovery after persalinan itu cepat dan jadi maksimal ketika nggak ada trauma tambahan. Jadi ibaratnya nggak ada PR lanjutan nih gitu ya kan. Jadi ya udah, tinggal tahapan selanjutnya adalah menyusui. Itu juga yang yang challenging gitu. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, masuk ke persiapan batin. Ya kan tadi kita udah mental, udah fisik, nah sekarang batin. Nah, itu yang aku jadi berpikir waktu pada saat kelas dan pada saat mendampingi gitu ya. Kalau ketika si ibu nih hamil, lalu janinnya berjenis kelamin perempuan, ya perempuan. Berarti kan sebetulnya kalau hamil bayi perempuan, si janin itu kan juga sudah ada sistem reproduksinya ya. Jadi sistem reproduksinya ya perempuan. Jadi cikal bakal rahimnya juga udah ada tuh gitu ya. Nah, kebayang nggak ketika ibu hamil ini pada saat kehamilannya tidak menyenangkan dalam situasi yang traumatik, situasinya ya kurang aman, kurang menyenangkan. Kita selalu mikirnya adalah si janinnya doang ya, gitu ya, si janinnya doang gitu, janinnya si perempuan, anak bayi yang akan lahir ini. Padahal sebetulnya kita juga invest buat cucu kita. Karena kan si anak kita perempuan ini pasti sudah ada sistem reproduksinya, sudah ada cikal bakal keturunannya nanti. Jadi itulah endapan traumanya juga ke dia. Makanya jadi kalau nanti dia anaknya laki-laki gitu yang dia lahirkan gitu ya, kok kenapa ya aku punya perasaan-perasaan kayak gini. Makanya ini aku pas ketika pertama kali ikut meditasi gratitude Koabe untuk yang menghapus 7 turunan ke atas gitu ya, ini jadi related gitu ya. Jadi kan kita kadang-kadang nggak tahu nih, mungkin kita pada saat hamil dan dilahirkan situasinya bahagia, tapi ternyata ibu kita pada saat di kandungannya itu gimana ya gitu loh. Buat orang yang perempuan ya, jadi kayak itu kita sebetulnya belum hadir, tapi si rahim rumahnya itu udah ada gitu loh. Dan itu sudah menyerap gitu kan. Jadi inilah yang sebetulnya kalau dari sisi soul-nya ini sudah terbentuk gitu. Jadi makanya kalau kita tahu materinya, jadi kita lebih paham. Oh, berarti pada saat hamil ini aku banyak banget yang aku harus cleansing, banyak banget yang aku harus healing. Iya, gitu. Ada 40 minggu sebetulnya waktunya panjang. Kayak Mak Linita kalau hamil di luar rencana, perkosaan dan lain-lain, hamil sama pacar, cowok, kabur dan lain-lain, handle-nya lebih berat kah? Ya. Kalau di sesi materi soul ini, batin, tadi seperti yang disebutkan sama Ko Abe, jadi kalaupun ada terlintas perasaan misalnya, aduh, gue aborsi aja apa nih ya kehamilan gue, itu cuma di pikiran aja. Ingat ya ibu-ibu, kenapa harus ada momen kalau di materi soul ini kita minta maaf dan kita memaafkan, walaupun itu cuma di dalam hati, misalnya, nak, mama minta maaf, mama pernah berpikir ini, tapi sekarang mama menerimamu dengan sepenuh hati, misalnya gitu ya. Itu kami minta mereka untuk melakukan itu. Karena apa? Ini ada plasenta, ini tali pusat, ya. Nah, si plasenta ini selain mengalirkan nutrisi, makanan ke si bayi, tapi juga emosional, perasaan itu ternyata juga terekam ke si bayi. Ya, jadi otomatis perasaan-perasaan bayi yang di kandungan dalam kondisi-kondisi yang kayak gitu ya, misalnya diperkosa atau apa. Nah, ini yang makanya kan kalau memang diperkosa itu kan sebetulnya kalau dari sisi medis ya yang aku baca, kalau belum berapa minggu ya itu pilihannya diperbolehkan diaborsi. Tapi kalau memang tidak diaborsi, dilanjutkan ke proses kehamilannya, menurut aku harus ada
sesi tersendiri gitu ya untuk menerima si janin ini, dan itu harus dinyatakan gitu loh, nggak kayak dianggap udahlah ya gue akhirnya menerima kehamilan ini, karena ternyata si bayi ini merekam, jadi kan suara detak jantung kita gitu ya, segala hal yang di dalam alam rahim itu tuh dia bisa apa ya, dia bisa merasakan ya, dia bisa merasakan. Dan saya ketika waktu live IG sama temanku yang psikolog, dan dia bilang bahwa si janin ini tuh dia akan ada 2 DNA-nya yang dipilih salah satu, DNA survive atau DNA growth. Nah, kalau kita ingin anak kita tumbuh kembangnya baik, diharapkan kan DNA yang tercipta adalah DNA growth gitu loh. Nah, bagaimana membangun ini gitu? Berarti kan harus menciptakan suasana rahim yang memang layak untuk bertumbuh gitu, bukan cuma bertahan aja. Nah, jadi kalau sudah memutuskan melanjutkan kehamilan ini, kemarin-kemarin ada problem apa, yaitu perlu dilakukan treatmentnya untuk healing gitu ya, memaafkan dan menerima. Jadi di sesi materi soul ini ada komunikasi janin. Jadi komunikasi janin yaitu kalau yang hadir memang pasangan ideal gitu ya, suami istri, ya ada komunikasi ibu sama si bayi, komunikasi bapak sama si janin juga. Gitu. Jadi sebetulnya ngaruh banget, dan apa ya, ibu jengkel sama siapa gitu ya pada saat hamil, terus nanti pas bayinya lahir gitu ya digendong sama si orang yang dibenci ibu pada saat hamil itu, si bayinya nangis aja bisa loh. Dan ini aku udah ngebuktiin kok dari pengalaman banyak gitu ya yang aku lihatin gitu ya, yang ketika hamilnya murung, sedih melulu, bayinya lahir tuh memang kecenderungannya murung anaknya. Jadi kayak udah terbawa dari saat di kehamilannya itu. Makanya kenapa memang diharapkan kehamilannya bahagia gitu ya. Ya itu situasi ideal gitu ya, yang sebetulnya dalam kondisi yang ideal bisa diciptakan gitu. Jadi kalau misalnya kondisi yang kurang ideal, inilah yang agak PR. Gitu sih. Terjawabkah Mak Lini tadi pertanyaan? Mudah-mudahan terjawab. Yes, terjawab. Gitu. Jadi buat para beberapa pasienku itu anaknya agak bermasalah dan hamil duluan terus nikah gitu. Ya. Nah, iya, jadi untuk para healer akhirnya jadi paham juga nih gitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang mungkin nggak selesai-selesai, jangan-jangan terjadi memang pada saat dia kehamilan, di saat dia di rahim gitu ya. Jadi dan ini sebetulnya ada penelitiannya sih, sayangnya emang penelitian ini kan selalu di negara-negara maju sana gitu ya. Jadi manusia dewasa itu bisa dilihat gitu ya, karakter dia sekarang itu ternyata memang prosesnya gitu ya, pengalamannya itu ternyata programnya itu udah dari sejak dia di rahim gitu loh. Misalnya ibu yang di KDRT, kenapa ada orang-orang yang cenderung jadi pelaku KDRT? Ternyata dia pada saat di rahim mungkin ibunya mengalami KDRT dan nggak di ini loh, ibunya nih sebagai korban nggak di healing, nggak di konflik traumanya nggak diputus gitu. Jadi ya keserap itu gitu. Walaupun misalnya setelah melahirkan bercerai gitu, anaknya nggak lihat gitu ya, tapi direkam di rahim itu. Atau misalnya ibunya pada saat hamil sempat mencicipi narkoba, kecenderungan si anak menggunakan narkoba itu kemungkinan besarnya itu. Nah, makanya buat saya di kelas selalu ingetin buat yang pada operasi sesar gitu ya, nanti setelah selesai operasi itu ada sesi ngobrol sama bayinya gitu ya, untuk bilang, nah, mama waktu kemarin itu operasi sesar melahirkan kamu, dan mama pakai painkiller, karena kan ketika operasi sesar itu yang disuntikan morfin kan, itu kan sama narkoba. Jadi itu pun harus ada sesi untuk
mutus itu supaya nanti anaknya jangan punya kecenderungan ingin mencoba mencicipi narkoba. Itu sih. Jadi itu yang hal-hal yang kayak gini kan nggak dijelaskan ketika kita kontrol ke dokter gitu ya. Kontrol ke bidan, kalau bidan yang udah ikutan workshop natural birth dan gentle birth mungkin ada dia bisa sambil jelasin, benerin mindsetnya si klien gitu. Tapi kalau di rumah sakit kayaknya aku pengalaman belum banyak deh. Kalaupun ada dokter-dokter yang kamu yoga deh atau apa, itu udah banyak beberapa dokter, karena dokter juga ngerasa terbantu dengan pasiennya yang istilahnya sehat, aktif, bergerak. Jadi ketika pada saat menolong persalinan juga nggak terlalu ribet gitu. Iya, nggak ada yang sempurna memang. Kesempurnaan hanya milik Allah kalau kata Bunda Dorce kan. Jadi sebetulnya aku selalu bilang jadilah yang terbaik untuk anakmu. Karena kita udah dipilih sama dia. Gitu kan. Nah, makanya jadi kalau di Soul ini komunikasi janin nanti tuh akan lebih sering kan kita berkomunikasi dengan janin gitu ya. Terus kalau di kelas setelah selesai kelas kita wajibkan ibunya membuat rencana persalinan dan pasca persalinan ya. Jadi mau persalinannya kayak apa, nanti fase laten, fase aktif, fase transisi ngapain aja segala macam di detail. Nah, kalau mau dokternya diajak untuk ngebahas itu silahkan, kalau nggak mau dikeluarin kecil sedikit-sedikit pada saat konsultasi. Misalnya, dok nanti pada saat habis melahirkan saya mau langsung IMD ya, skin to skin bayi saya. Oke, apalagi segala macam. Kalau dokternya bilang iya, ya oke, ya udah. Itu karena mereka bikin berplannya itu. Dan saya selalu bilang, sisakan 20% untuk metode persalinan yang tidak kamu pilih. Misalnya dia memilihnya vaginal birth, tetap bikin 20% kalau sesarian terjadi, apa yang akan kamu lakukan. Ini membuat ibu-ibu bisa mengelola ekspektasinya. Kalau nggak kejadian, walaupun sesar, tetap gentle birth, tetap secara sadar. Jadi kalau saya sesarian, kalau terjadi pendarahan, ya udah sesarian lah yang terbaik. Kalau ternyata bayi saya transfer melintang, maka sesarian lah pilihannya gitu. Terus dipilih juga sesariannya, misalnya kalau dokter memungkinkan diputar playlist apa, karena sebetulnya di ruang operasi itu kan boleh putar lagu gitu. Nah, jadi itu disiapin. Nah, ada satu rumah sakit sih yang memperbolehkan suaminya atau pendampingnya masuk dalam ruang operasi. Cuma satu rumah sakit itu doang yang aku tahu. Itu kayak gitu. Terus misalnya pada saat selesai sesar ngapain aja, misalnya saya ingin setelah sesar suami saya bisa melakukan skin to skin, kangaroo care gitu, kayak gitu. Jadi tetap disiapkan rencananya, bukan cuma yang vaginal birth-nya. Begitu juga yang sesar, rencana sesar gitu ya. Rencana sesar tiba-tiba bisa loh vaginal birth, karena ini ada yang kejadian gini. Jadi dia rencananya mau sesar 1 Januari, ternyata keburu kontraksi, pas datang ke rumah sakit udah bukaan 6. Dokternya udah nggak mau sesar di bukaan 6. Ya ini harus dilahirkan secara vaginal birth. Ibunya nggak siap, padahal sebetulnya nggak lama proses kontraksi dan persalinannya. Tapi karena dia nggak siap, dia bilang itu ibarat kayak mau mati apa segala macam. Dan itu diposting. Kebetulan ini artis ya, dan aku baca, oh ya. Tapi persalinan keduanya dia persiapkan matang, dia ikut kelas ya, dan vaginal birth lagi. Kalau dia benar-benar trauma kan sebetulnya harusnya dia sesar lagi dan lebih ini dong, lebih lebih pengalaman, jangan sampai kelamaan sesarnya. Tapi ternyata dia memilih lagi untuk mempersiapkan dan vaginal birth. Dan pengalamannya jadi jauh lebih positif. Itu apa di chat rame ya? Bu Eta, aku nanya bisa? Ya, boleh. Mana ya? Jadi
Aku pernah baca ya, itu seekor kupu-kupu yang mau keluar, ketika dia dibantu dia akan lumpuh ya. Artinya dia tidak mempunyai daya juang. Apakah dalam pengalaman Bu Weta itu yang dilahirkan seksarian itu juga berbeda dengan yang dilahirkan secara vaginal ya, melalui vaginal birth. Yang vaginal birth mempunyai daya juang yang lebih. Apakah ada pengamatan yang seperti itu, Bu Eta? Thank you. Oke, terima kasih Bu Meta atas pertanyaannya. Nah, tapi aku tuh sejak menjadi dula ya, dan juga belajar dan juga mendampingi para klienku, aku jadi gimana ya? Jadi lebih gini. Kan aku hadir sebagai dula tuh ingin membuat para ibu hamil lebih terbantu, dan juga aku membantu mereka. Jadi aku ingin bilang adalah sebetulnya kalau cesarean birth dan vaginal birth itu nggak bisa kita bilang bahwa oh kalau yang vaginal birth lebih baik, lebih ini segala macam. No, nggak gitu. Karena dalam melahirkan ini kita bukan perlombaan, kita bukan kompetisi. Itu satu yang perlu kita ingat. Dan kalau perihal daya juang, ini sebetulnya kalau aku lebih pengen lihat adalah sebelumnya ibu bapaknya melakukan apa. Karena sebetulnya untuk menciptakan seorang anak punya daya juang, kemandirian, itu kan nggak instan, gitu kan? Nggak semata-mata metode melahirkannya, gitu. Jadi kalau ditanya nih, yang vaginal birth ada nggak Mbak Eta yang trauma? Ada, banyak. Mereka nggak siap-siap juga gitu. Pokoknya mau vaginal birth aja gitu. Tapi traumatik, ya banyak. Ya kayak mama saya juga mengalaminya kan gitu. Tapi ada nggak yang sesarian bahagia, legowo, apa sih? Banyak juga. Karena saya ngedampingin juga nggak selalu vaginal birth. Saya ada ngedampingin udah 18 jam kita berusaha, udah bukaan lengkap, udah seluruh battle kontraksi itu dilalui, dan aku ngerasa ibunya udah cakep banget, tapi kepalanya nggak turun-turun. Dokter bilang, kalau mau ditunggu, kita tunggu. Tapi ibunya langsung bilang, kayaknya mungkin panggulku kurang muat ya untuk dia lalui. Sesar aja deh dok. Dokternya, oke, kita ke ruang sesar. Dan pada saat itu tuh suaminya nggak mau mendampingi ya, takut ngeri. Dia tuh hire dula juga supaya dia nggak pingsan gitu. Jadi ya udah yang masuk ruang operasi pada saat itu saya ngedampingin ya. Saya ngedampingin pada saat ruang operasi. Di situ saya pertama kali nangis sebagai dula. Sebelum-sebelumnya itu vaginal birth atau apa ya mengharukan juga, tapi yang sesarian ini saya menitikkan air mata adalah perjuangannya gitu ya, stamina si ibu, terus pada saat sesar juga masih prima gitu ya, masih kuat, dan ketika ngedenger suara tangis itu bayi, itu tuh kayak udah deh semua kecapean gak tidur gitu ya, hampir 24 jam terbayarkan lunas gitu. Dan sekarang kalau dilihat anaknya ya punya endurance yang bagus gitu. Jadi kalau aku sayang anakku cuma baru satu ya, dan dia lahir di air, jadi saya nggak bisa membandingkan. Tapi buat aku adalah kita juga tidak perlu sih membandingkan anak yang lahir sesar dan vaginal gimana. Waktu itu saya pernah gini, bapaknya menolak sesar, kata dia gini, kalau anak sesar itu bondingnya kurang Mbak. Yang saya liatin tuh keponakan saya bonding sama orang tuanya nggak deket. Oh, dari mana ya relasinya bonding sama metode melahirkan ya? Tapi terus aku bilang, nanti setelah melahirkan, kamu skin to skin sama anakmu, sering main sama anakmu, segala macam, bondingnya pasti. Karena menurut aku itu ada di pola pengasuhan selanjutnya, kayak bersifat karakter gitu ya, kan daya juang gitu ya, daya juang anak, kemandirian anak itu karakter sebetulnya gitu ya. Jadi itu terkait sama pola pengasuhan si orang tuanya. Jadi sebetulnya metode apapun persalinannya, kalau anaknya mau punya daya juang besar segala macam, itu ya
itu nanti di parentingnya. Dan sebetulnya ketika orang tua pertama melahirkan anak pertamanya sesar, anak keduanya bisa kok vaginal birth. Makanya disebut vaginal birth after cesarean, VBAC. Itu sebetulnya dimungkinkan. Dan apakah anak-anak yang terlahir sesar bakalan sesar ketika melahirkan gitu ya? Misalnya anak-anak perempuan yang dilahirkan ibunya secara sesar akan akan melahirkan sesar juga. Nah, kebanyakan peserta di kelas saya pun dia ikut kelas karena punya pengalaman dilahirkan sesar gitu. Tapi dia ingin punya pengalaman yang berbeda dari ibunya, sehingga dia ikutan kelas lalu bersiap dan melahirkan secara vaginal birth. Jadi sebetulnya Bu Meta kalau kayak gini, kalau menurut aku sih pengalaman aku belum pernah baca juga dan belum ada buku yang aku baca perihal ini. Jadi kalau metode persalinan itu tidak mempengaruhi proses setelah di luarnya si bayi sih gitu ya. Jadi menurut aku sih justru ini adalah lebih ke pola pengasuhan orang tuanya. Jadi jangan cemas kalau yang melahirkan melalui sesarian anaknya nggak bakalan mandiri, anaknya nggak punya daya juang tinggi, itu gimana kita mengasuhnya sih? Gitu. Bu Eta mau tanya? Boleh. Mau sharing sih sebetulnya. Jadi Ya. gini, waktu saya hamil itu kan memang kondisinya buat saya sih sangat berat ya, buat saya secara pribadi. Sampai benar-benar bikin trauma. Jadi sampai akhirnya memutuskan untuk nggak pengen nih anak kedua. Bahkan kadang-kadang sampai hari ini pun masih yang kepikiran nih, masih kayaknya masih trauma nggak gitu. Nah itu kalau misalkan udah melewati, maksudnya kita sudah mengalami rasa trauma itu mesti gimana untuk ini? Karena memang saat itu kondisinya itu, jadi anak saya ini anak pertama tapi kehamilan ketiga. Lalu jadi langsung begitu ketahuan hamil di usia 8 minggu, dokter udah bilang bahwa ini udah kecenderungannya kekentalan darah. Oke, jadi sampai suntik nggak, Bu? Maksudnya ngencerin. Jadi waktu itu kan awal seminggu atau 2 minggu lah, seminggu saya minum obat buat pengencer darah, tapi ternyata malah jadi hiperemesis. Jadi kasusnya itu kan pertama kekentalan darah, lalu hiperemesis parah gitu kan. Yeah. Terus udah gitu jadinya tumbuh akhirnya itu GERD sampai pada akhirnya masuk pokoknya masih di bulan ketiga. Bulan ketiga mau tidak mau saya harus suntik kekentalan Novok kalau nggak salah. Itu sehari 2 kali, setiap hari di perut atau di paha atau di ini itu sampai 1 minggu sebelum melahirkan. Dan kena GERD juga di usia kehamilan ketiga, dikit-dikit pendarahan, terus udah gitu sampai waktu itu masih ngantor, berapa kali masuk UGD, terus udah gitu yang kalau masuk kantor tuh harus ke klinik kantor minta oksigen. Terus udah gitu setiap hari tuh hampir setiap hari kalau ke kantor pasti minta oksigen. Kecapean dikit langsung ada flag, kecapean dikit flag gitu. Dan itu di usia kandungan ke 5 bulan itu ketahuan plasenta previa total. Oke. Jadi kasusnya emang agak banyak ya. Jadi yang dibicarakan adalah di usia 38 itu mesti sesar. Akhirnya maju di usia 37 minggu. Maju, dan itu kan terus terang gak gampang ya, karena setiap hari mesti suntik dan badan biru-biru. Itu gimana tuh? Dan biasanya habis suntiknya perih ya, nggak enak katanya. Karena saya lagi dampingin pregnancy dula ini dengan kasus yang sama, pengentalan darah juga. Dan bisa kebayang, dan saya juga punya teman waktu itu juga tapi dia di Jerman, itu juga ternyata pengentalan darah. Jadi Bu Elsa pertama adalah ya ini kan ibaratnya kalau
kami bilangnya adalah kehamilannya dengan resiko gitu ya. Jadi makanya kenapa ini kehamilan ketiga, karena yang pertama keduanya mungkin dengan kasus yang sama tuh, pengentalan darah itu, sehingga tidak berhasil bertumbuh ya kan, sehingga gugur gitu ya. Jadi apa yang kehamilan pertama dan keduanya biasanya kronologisnya pasti seperti ini nih buat pasien-pasien yang pengentalan darah. Nah, sekarang syukur yang ketiga, sekarang anaknya usia berapa Mbak, Bu? 6 tahun. 6 tahun. Nah, kalau aku boleh tanya adalah sebetulnya ini proses apa saja yang sudah dilakukan. Jadi lebih ke proses healingnya. Ini kan pasti buat Bu Elsha tuh proses hamil itu saja sudah berat ya. Itu satu. Proses hamil sudah berat gitu ya. 37 minggu. 37 minggu gitu, dan mengalami 2 kali istilahnya kematian janin gitu ya, janin tidak berkembang kayak gitu, dan setiap ibu tidak akan pernah melupakan kehamilan yang pernah ada. Jadi mau diaborsi, bayinya keguguran, ibu tuh mengingat itu. Jadi ini trauma yang 2 juga istilahnya PR sendiri nih buat Bu Elsa gitu ya, mesti dilarung, dirilis gitu ya. Terus dalam proses melahirkan bayi sebetulnya ini yang kita kan nggak terbiasa nih ya mengelola grieving. Jadi kalau aku di kelas postpartum, persiapan postpartum selalu bilang adalah kita tuh nggak cuma dapat berkah anugerah bayinya lahir gitu ya, tapi kita juga kehilangan segala hal yang dulu mungkin kita rasakan itu sebagai kenikmatan kita hilang. Misalnya ya udah sekarang ibu-ibu harus menyusui, harus apalah, geraknya nggak bisa seperti dulu. Bapak-bapak juga jadi harus bantu istri, bantu pasangannya untuk ngerawat bayi. Jadi sebetulnya ini juga proses grieving. Nah, menurut aku ini harus dicek sih ya, ngecek gitu. Jadi sudahkah ini dilalui tahapan grievingnya itu? Kalau menurut yang aku pelajari dari Kubler-Ross, jadi si pakar psikologi terkait grieving, tahapannya tuh ada 5, ada denial, angry, bergain, depresi, lalu acceptance gitu. Nah, jadi dari proses kehamilan persalinan yang begini challenging-nya, ini tuh udah dikelola belum, udah diberesin belum. Nah, karena memang kalau belum, itu jadi terbayang-bayang. Nah, kemarin dokter yang pegang pasien saya bilang, memang pengentalan darah ini bisa terjadi tuh kecenderungannya karena kehamilan. Jadi kehamilan yang menyebabkan pengentalan darah gitu kan. Jadi kan kalau kita pakai kacamata kayak gini berarti kehamilan ini nggak blessing buat saya, malah mendatangkan penyakit gitu kan, jadi pengentalan darah gitu. Tapi kan kalau kita misalnya sudah sadar, oh aku tuh memang sekian persen dari perempuan yang biasanya kalau hamil mengalami pengentalan darah, itu sudah kita terima, udah kita sadari, dan kita sudah bersedia, relatif pasti akan lebih mudah gitu. Nah, ini Bu Elsha belum pada sampai tahapan itu, maka ya udah berproses aja dulu gitu ya. Kalau memang berpikir mau punya anak lagi, tapi kalau misalnya ternyata enggak deh, 1 aja, ya udah gitu loh. Lebih banyak menghealing trauma-trauma yang ini nih, yang mungkin potensial berimplikasi ke pengasuhan atau kehidupan selanjutnya gitu. Tapi kalau ternyata berniat mau punya anak lagi, ya trauma ini emang harus diberesin, lalu disadari kemungkinannya. Nanti pada saat hamil lagi tuh biasanya pengalamannya jadi lebih beda sih gitu loh. Walaupun kondisinya tetap sama, tapi kita udah punya mindset yang berbeda, sudah punya tools yang berbeda. Karena saya di kelas pun selalu bilang, ibu yang sama, rahim yang sama untuk anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keberapa itu beda. Karena buat si bayi itu pengalamannya ya dia pertama terus ya kan.
nggak mungkin ada remedialnya, nggak mungkin ngulang. Tapi buat ibu-ibu gitu ya, persalinan pertama sesar, persalinan kedua vaginal, persalinan ketiga waterbirth, itu bisa buat si ibu gitu ya, mengulang memperbaiki kehamilan. Tapi buat si anak enggak, pengalaman dia sekali seumur hidup dia, dilahirkan cuma sekali aja. Makanya ya udah persiapkan. Nah, kalau dengan punya pengalaman dulunya traumatik, ini yang diberesin dulu. Traumatiknya semuanya tuh, fisiknya, karena kan kalau Bu Elsa ini ngalamin nggak enak tuh, nggak nyaman disuntik gitu kan. Itu kan mempengaruhi juga tubuh. Mentalnya gimana perasaannya. Terus batinnya gimana ngalamin kayak gitu. Jadi itu sih layernya yang perlu juga dipersiapkan. Gitu. Karena memang kalau kasus gini memang mesti pikirnya mesti panjang ya, karena finansialnya juga mesti nggak sedikit kan. Satu suntikan aja udah terus terang 200.000. Mahal. Iya, kalau di dokter dibilangnya tuh bayi mahal, kayak bayi morula gitu ya, lewat bayi tabung atau apa, ini disebutnya bayi mahal gitu. Jadi ya memang, jadi selain tadi body, mind and soul, finansial juga harus dipikirin kalau buat yang versi seperti ini gitu. Karena memang katanya kalau menurut dokter kan juga waktu itu saya tanya, kalau saya hamil lagi berapa persentase saya akan kemungkinan begini lagi. Kemungkinannya udah 50-50. Jadi kita nggak bisa prediksi gitu loh. Malah mungkin akan kecenderungan bisa jadi begitu juga gitu. Itu yang jadi agak mikir lagi kesiapannya. Karena teman aku yang di Jerman emang begitu juga. Kecuali benar-benar kayak mau benerin pola makannya ya. Kayak mungkin pada saat udah 5 tahun nih benar-benar gaya hidup, pola makannya udah berganti gitu ya. Mungkin kecenderungannya bisa jadi ibaratnya 50-50-nya itu lebih kemungkinan ininya besar gitu. Cuma kan sekarang juga kita juga kan itu juga agak berat ya, merubah kebiasaan jadi lebih baik tuh juga perlu daya juang itu tadi gitu ya. Jadi ya silahkan dipertimbangkan deh gitu. Kalau ternyata udah happy dengan satu anak juga ya nggak apa-apa gitu kan. Kayak suami saya tuh belum mau nambah anak gitu. Cuma katanya kalau kasus kekentalan darah itu, waktu itu kan saya sempat ngobrol waktu itu, jadi dipegang 2, obgyn sama hematologi kan. Waktu itu saya dipegang sama Prof. Karmel ya untuk hematologi. Nah itu dia bilang, saya nanya kalau kasus begini itu kenapa, penyebabnya apa, pemicunya. Kalau pemicunya karena pola makan kan kita gampang nih, katakanlah kalau jelas. Tapi yang dia bilang itu gift. Genetik. Oh, gift. Siapa aja bisa, walaupun katakanlah dalam satu keluarga itu nggak ada yang begitu, tiba-tiba ada satu yang begitu. Sudah biasa pola makannya bagus, hidupnya sehat, ya kayak gitu. Jadi itu kayak gift katanya. Cuma saya juga nggak tahu nih, saya belum ini juga, belum research banyak. Ya, tapi kan kalau misalnya dibilang gift, berarti kan kemungkinan untuk nggak gitu juga Tuhan masih memungkinkan kasih gift gitu kan. Jadi ya itulah gitu. Cuma jadi kalau aku sih selalu ngelihatnya adalah ya udah, kalau siap, katakan nih Bu Elsa tiba-tiba katakan 2 tahun lagi semuanya siap nih, finansial kalaupun begini lagi ya udahlah kita udah siap ya. Ternyata enggak, ya udah blessing gitu kan. Jadi ya udah, kalau aku sih beresin aja dulu nih traumanya. Nanti mungkin dapat insight-nya di belakang, apakah keputusan selanjutnya mungkin nanti jadi lebih clear gitu, lebih purify, udah lebih jernih lagi apakah apa yang harus dilakukan selanjutnya. Dan nanti juga rezekinya kan kalau emang pengen nambah anak lagi pasti akan ada gitu. Amin. Terima kasih Bu Eta. Sama-sama. Ada pertanyaan lagi? Nah, kalau ini mungkin ya, kalau
mungkin pertanyaan teman-teman, ngapain sih kalau dula di lapangan kerjanya gitu ya. Jadi kan katanya bukan bidan, bukan tenaga kesehatan. Jadi biasanya nih alat-alat kerja aku kayak gini nih, ini buat ngompres. Jadi kalau pada saat kontraksi itu kan terasa sakit ya, sakit pegel di area biasanya pinggang punggung, pinggang gitu ya. Jadi biasanya saya tempel di sini, di area di atas pantatnya di sini ya. Jadi ini diisi air hangat, ditempelin, lalu pijit-pijit dikit gitu ya. Jadi yang saya lakukan apa? Jalan bareng sama si ibu buat buka panggulnya gitu-gitu. Nah, tunggu sebentar. Aku sambil ambil alatnya yang kalau orang bilang bukan 1, bukan 2, bukan 3 gitu ya. Nah, buat kalau nanti ada menantunya atau anaknya yang lagi hamil gitu ya, nggak usah buru-buru kalau mau ke rumah sakit ya. Jadi kadang-kadang kan orang tua baru tuh udah exciting kalau dibilang bukan 1 nih ini, yang paling kecil ini. Kecil banget, kepala bayi segede gini, jadi belum bakalan lahir nih di bukaan 1 ya, gitu. Nah terus ini bukaan 2 juga masih aman. Nah baiknya kalau ke rumah sakit tuh udah di bukaan 3, bukaan 4, kita udah di tahap aktif ya. Nah inilah yang dibilang bukaan 10, sudah siap lahir ya. Dan sebetulnya yang terbuka itu adalah mulut rahim atau serviks. Jadi bukan kalau kita lihat alat kelamin perempuan, vagina itu bukan itu yang membuka. Jadi dia ada mulut rahim agak di dalam serviks. Jadi dia akan membuka selebar 10 cm dan dia bisa ada panjangnya juga. Jadi makanya kalau di awal-awal tanda kelahiran itu adalah keluar flek waktu seperti kayak menstruasi gitu ya, ngeflek misalnya coklat atau pink gitu ya. Makanya saya kalau sebagai dula tuh bersedia dikirimin yaitu flek, mukus plak gitu. Jadi ya klien-klien saya udah biasa, Mak lagi nggak makan kan, gue mau kirim gambar nih atau tracknya kontraksi. Nah, kontraksi itu biasanya kita ajarin di kelas kalau sudah 5 menit sekali ya. Jadi per 5 menit dia datang tuh kontraksi, selama durasi kontraksinya 1 menit. Kita observasi selama 1 jam. Kalau dalam 1 jam itu udah konstan tiap 5 menit sekali dan panjangnya 1 menit, ya udah ke rumah sakit. Ya. Apakah sampai rumah sakit udah langsung bukan lengkap? Belum tentu. Pasti biasanya baru bukan 2 atau 3 gitu ya. Nah itu saya biasanya pijit-pijit di area samping spine-nya. Jadi di sini di acupressure gitu ya. Nah biasanya juga untuk menstimulus kontraksi saya tekan di sini ya. Jadi di sini pakai jempol dan telunjuk. Ya gitu. Ini buat menstimulus si kontraksi di daerah sini atau kalau di kaki yang dalam ya. Ini dari mata kaki 4 jari ditekan di acupressure. Ya itu jadi saya melakukan pijit, afirmasi, nemenin jalan, nemenin di tangga, naik turun supaya progres pembukaannya lancar. Lalu pada saat udah 10 ya udah lahir, dan biasanya saya baru pulang setelah 2 jam setelah melahirkan. Jadi saya masih tetap nungguin setelah bayinya lahir gitu ya, di IMD di dada ibu saya masih ada. Masih tetap standby gitu ya. Setelah 2 jam setelah di ruang perawatan, biasanya ibunya udah ditaruh di kamar menginap, saya biasanya baru pamitan. Lalu setelah itu bisa datang ke rumah sakit atau ke rumahnya untuk
nanya gimana pengalamannya, terus apa yang dirasakan. Di sini saya ngecek apakah dia kemungkinan postpartum blues, postpartum depression, itu yang saya saya coba telusuri, lihat. Nah, jadi kalau itu untuk dula persalinan. Jadi 2 kali pertemuan sebelum persalinan terjadi, yaitu biasanya ngebahas birth plan, dan saya biasanya relaksasi di minggu 37 week, ya, menstimulus kontraksi, karena 37 week itu udah siap lahir. Walaupun Obgyn biasanya bilangnya 38-39, tapi sudah 37 week itu bayi udah siap lahir kapan aja. Jadi 37 week kalau ada klien berdula, saya biasanya nggak keluar kota. Di jadwal 37 sampai 42 week dia melahirkan. Gitu ya. Jadi HPL-nya tuh kan misalnya sekarang nih, tanggal berapa ini? Tanggal 24. Nah, itu biasanya sebetulnya sampai 2 minggu ke depan, itu saya masih kunci jadwal, saya nggak boleh kemana-mana. Dan biasanya kalau udah di 37 week sampai 42, ya saya bisa ditelepon kapan aja. Kalau tengah malam panggilan itu datang, ya tengah malam saya berangkat. Subuh-subuh, ya udah. Jadi kalau udah pas ada berdula tuh, telepon, pasti handphone tuh selalu berkali-kali dicek. Jangan sampai ke silent gitu. Jadi pokoknya bisa dalam tidur, tiba-tiba bunyi, langsung loncat, langsung berangkat. Biasanya tas saya sudah siap sih. Itu isinya alat kompres, alat pijat, terus kipas, karena ibu biasanya suka kegerahan gitu ya, kayak gitu, diffuser, aromaterapi biasanya dibawa, yang buat menyamankan, menenangkan si ibu pada saat proses persalinan itu, kontraksi itu. Nah, kalau postpartum dula itu pasca melahirkan, saya nemenin setelah melahirkan. Kalau di teman-teman yang Tionghoa mungkin ada yang namanya ai-ai ya gitu. Nah, ai-ai itu biasanya kan dia 40 hari tuh nemenin si ibu, tapi biasanya lebih ke ngeracikin makanan segala macam. Nah, saya melihat sebetulnya dalam tahapan postpartum ini ibu juga perlu dukungan ketika si ibunya mau menyusui. Gitu sih. Jadi pengalaman di lapangan dula yaitu lebih menjaga emosional, psikologis, dan mental si ibu. Gitu. Wah, menarik ya. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Atau Bu Elisa mau merencanakan? Iya, kalau AI itu biasanya dia nggak jaga. Ya. Silakan Santi. Kok berhenti? Santi? Iya, biasa kalau AI itu dia ngurusin aturan kan, teman saya kan ada kan. Yang AI, yang pakai AI. Jadi dia selama 40 hari anaknya AI yang pegang, terus makannya dia juga diurus sama AI-nya. Nah, aku mau tanya, kalau misalnya kayak tadi, kalau kayak tadi itu kan pengentalan darah ya, pas saat kehamilan ya. Itu kan bawaannya dari ibunya. Nah, itu kalau misalnya hamil pertama ibunya fine-fine aja. Terus hamil kedua ibunya anaknya yang bermasalah. Nah, kalau seperti itu biasa adanya di ibu atau di anaknya ya? Nah, kalau ini pertanyaannya sebetulnya dijawab oleh dokter kandungan harusnya ya. Jadi sifatnya medis, soalnya sifatnya medis. Tapi kalau menurut aku sih gini, ada pengalaman teman aku sih ya yang ngalamin anaknya yang pertama normal, yang kedua anaknya ya sebetulnya normal juga, tapi berkebutuhan khusus lah karena Down syndrome. Gitu ya. Nah, kan memang sebetulnya kalau di segi medis itu ada faktor-faktor resiko ya. Makanya ini yang aku selalu bilang adalah ketika kita mengenali dalam kehamilan ada resikonya, ada manfaatnya, ketika melahirkan juga ada resiko dan manfaatnya, kita jadi bisa lebih aware gitu loh. Jadi kalau di Down syndrome kan biasanya selalu dibilang bahwa kalau hamil umur 40-an ke atas itu biasanya udah potensi Down syndrome-nya tinggi tuh. Nah, berarti kan itu resiko nih. Jadi kan buat perempuan-perempuan yang umur 40 tahun, kalau mau hamil lagi, ada resiko itu. Nah, tinggal kan sebetulnya bisa dicek.
kan kita sebetulnya bisa juga check up kesehatan kita dulu sebelum hamil gitu ya, check up hal-hal yang kita butuhkan pada saat hamil. Kayak sekarang kan setelah COVID kita baru tahu, oh ternyata vitamin D atau kalsium dalam tubuh kita tuh bisa dicek loh gitu segala macam. Jadi itu baru kita tahu sekarang. Nah sebetulnya ini juga kita bisa lakukan preventif ini. Nah kalau misalnya kasusnya tadi temannya si Santi, mungkin menurut aku sih lebih baik ditanyakan ke si dokternya. Tapi menurut aku ya potensinya bisa dari ibu dan bisa dari bayinya. Jadi kayak proses ketika pembuahan itu, terus embrionya membelah, itu kan kemungkinan terjadi gitu ya. Itu kan memang bisa terjadi gitu. Jadi kayak si bayinya ya memang sudah kalau kita iniin lagi adalah ya memang begitu juga Tuhan sudah mentakdirkan gitu kan. Nah, memang ada nih misalkan ada dokter yang biasanya aware banget kayak gitu sampai di kehamilan umur berapa tuh dia saranin pasiennya untuk cek amniotic fluid, ngecek buat apakah si bayi janinnya ini Down syndrome atau apa gitu. Nah, untuk sebagian orang tua mereka lebih memilih udahlah kalau anak gue Down syndrome, kalau gue taunya di awal gue jadi malah kecewa. Jadi ntar aja. Jadi ini pilihan. Jadi kayak resiko-resiko itu ya kita aware aja, terus bagaimana berikutannya masing-masing keputusan masing-masing gitu sih Cisanti. Oh gitu. Pengaruh nggak ya waktu anak pertama dia suka makan pisang, pas anak kedua itu dia makan buah tapi dia nggak makan pisang, itu pengaruh nggak ya? Kayaknya sih itu sangat minim sih gitu loh. Karena aku juga pada saat hamil kayaknya sih aku nggak makan pisang gitu. Tapi mungkin ada hal kalau kita mau ininya ya pasti itu bisa kelihatannya dari proses genetik ya. Kalau ditarik ke belakangnya gitu segala macamnya itu di dunia kedokteran pasti dilihatnya dari itunya sih gitu loh. Jadi dan kalau dia pun misalnya memang ternyata membutuhkan kan kalau dalam zat si pisang itu kan ada kalium, ada apa ya, jadi mesti dicek, jangan-jangan mungkin dia butuh si zat yang ada di pisang itu, tapi kan pada saat awal-awal nggak aware gitu, alamiah aja makan, jadi anak yang pertamanya aman gitu, terus pas kedua kan nggak paham, nggak punya pengalaman ini, emang nggak lagi nafsu makan pisang karena kan bawaan tiap ibu hamil juga beda-beda kan gitu. Jadi kan ada yang bilang pada saat hamil anak saya yang ini saya nggak suka tuh makan itu, pada kakaknya kayak gitu. Nah ini mesti dicek sih, mesti dilihatnya dari sisi medis kalau mau benar-benar jelas. Oh iya benar juga sih. Tapi memang udah maksudnya pas kejadian itu udah pada bilang trauma kali ya, karena kan kaget gitu kan dapat anak keduanya tidak ini, tapi yang pas sekarang sih udah gede anaknya, tapi udah nerima lah ya, tapi udah cantik juga kok anaknya. Iya itu iyalah iya. Cuma mau tahu aja. Ya, kalau mau pastinya sih kayaknya mesti ngelihatnya dari sisi medisnya sih gitu. Kenapa Bu Meta mau satu lagi apa Bu Meta? Bu Meta mau satu lagi udah 4 tuh. Hebat Bu Meta. Bu Meta nanti hari Senin ngomong tentang kiat-kiat kehidupan pernikahannya dia. Wah, perlu belajar nih dari Bu Meta. Oh. Ya. Oke, Abel, ya. Dirimu berapa anaknya? 2. Nah, pengalaman itu gimana sebagai bapak nih, sosok dari bapak? Nah, kalau tadi kan aku bilang sebetulnya postpartum depression bisa juga loh di bapak-bapak gitu. Kalau ternyata juga bapak-bapak kan juga mungkin kaget gitu, tiba-tiba kayak gini ya anaknya bisa ya nangis aja begadang. Ngalamin begadang nggak dulu? Ya, adalah. Ada. Ya. Itu biasanya kan kalau di kelas juga ada bapak-bapak yang udah bilang, Mbak, gimana caranya biar anak saya nggak begadang? Itu juga ada tuh yang gitu. Nah, biasanya bisa, sebetulnya bisa. Nah, kalau aku pribadi nggak ngalamin tuh begadang. Oh, gitu. Jadi bisa diatur kayak begitu ya?
Iya, jadi sebetulnya setiap malam jam 9 gitu ya waktunya tidur, digelapin semuanya, lalu komunikasiin ke janin, nah ini waktunya kita istirahat pas waktu malam, dihamil. kita tidur. Iya, hamil. Di program pas hamil. Iya, kita tidur ya gitu. Lalu nanti pas pagi buka semuanya terang, lalu bilang, nah ini waktunya kita bangun, beraktivitas, main, apa gitu. Jadi dia udah ke setting tuh. Gitu. Jadi, dan itu berpengaruh kok. Nah, aku dulu bingungnya adalah kok setiap anakku bilang gitu, kok bergerak gitu ya. Ternyata anakku itu kalau tidur lasak. Jadi ternyata pada saat kita ngomong kayak gitu tuh dia kakinya mungkin gimana apa gitu. Nah, jadi sebetulnya bukan nggak tidur tapi posisinya berubah-ubah gitu. Nah, jadi ternyata itu bisa kita set kok dari sejak hamil. Jadi polanya itu udah dibangun sehingga ketika dia lahir ya memang menyusu sih, tetap bangun tapi nggak rewel gitu. Jadi nggak membuat bapak ibunya begadang. Gitu. Oh, keren Oke. banget. Thank you. Mungkin Madula, Eta boleh tutup secara resmi, nanti kalau mau lanjut boleh. Jadi dari persiapan masa kelahiran secara sadar ini, ditutup dengan kalimat Mak Dola Eta, silakan. Ya. Jadi buat siapapun yang merencanakan kehamilan gitu ya, atau mungkin akan berencana menjadi nenek, atau maksudnya untuk support sistemnya lah gitu ya, baiknya kehamilan ini dipersiapkan secara sadar bahwa setiap apapun keputusan kita tuh ada keuntungan dan resikonya. Ketika kita mengetahui resiko kita seperti apa, manfaatnya seperti apa, sehingga kita lebih siap, maka proses yang kita lalui pun jadi lebih positif dan selalu ada pembelajaran baik untuk kita. Karena yang kita lahirkan ini bukan cuma fisik si bayi, tapi juga jiwa si bayi ini. Inilah yang perlu kita persiapkan lebih sadar agar menjadi kita pasangan dan si bayi, kalau memang situasinya ideal, itu secara utuh, bahagia, dan bertumbuh bersama. Gitu sih Ko Abi dan teman-teman. Oke, thank you Mak Dola Eta atas waktunya. Terima kasih kasih, juga semoga semua bermanfaat.